Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Dina Wahyu Ilahi dengan NIM 210304121 dari kelas Manajemen 2 Rek B. Baiklah, saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Husnul Fikri SEMM yang telah memberi waktu untuk saya menjelaskan tentang budaya organisasi. Baiklah, materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu tentang budaya organisasi. Nah, di sini ada pun pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem, nilai-nilai atau value, keyakinan-keyakinan atau beliefs, asumsi-asumsi atau assumptions, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Kemudian, budaya organisasi disebut juga budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya, dianut oleh para anggota organisasi atau karyawan sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi atau perusahaan. Kemudian, menurut Robbins tahun 1998 dalam buku Organizational Behavior, Structure, Design and Application, ahli bahasa Pujatmaka tahun 1994 mengumumkan bahwa budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi atau suatu sistem dari makna bersama. Sistem makna bersama ini merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi. Praja Tuala tahun 2020. Kemudian ada juga di sini disebutkan karakteristik budaya organisasi. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan resiko. Nah, inovasi dan pengambilan resiko yaitu sejauh mana para karyawan itu didorong untuk inovatif dalam mengambil resiko di dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua ada perhatian, yaitu sejauh mana para karyawan itu diharapkan memperlihatkan presisi atau kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap hal yang lebih rinci. Kemudian yang ketiga ada orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan mencapai hasil. Kemudian ada orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil dari orang-orang di dalam organisasi tersebut. Kemudian orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan dalam tim-tim kerja, bukannya individu-individu. Kemudian ada juga keagresifan, yaitu sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif dan bukannya hanya santai-santai saja. Kemudian kemantapan, sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo pada pertumbuhan. Kemudian ada fungsi budaya organisasi, yaitu menurut Robbins tahun 1998 mengemukakan bahwa fungsi budaya organisasi itu sebagai untuk menetapkan tapal batas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian identitas bagi para anggota organisasi. Kemudian menimbulkan komitmen organisasi. Kemudian memantapkan sistem sosial organisasi atau sebagai perekat sosial organisasi. Kemudian mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan dalam organisasi. Kemudian yang keenam, menetapkan permainan sebuah organisasi. Kemudian ada juga konsep budaya organisasi. Nah,
telah disebutkan bahwa budaya organisasi adalah suatu konsep yang sangat bervariasi. Terbukti dari adanya sekian banyak definisi yang sangat berbeda-beda yang dapat ditemukan kepustakaan. Nah, hal ini disebabkan berbagai pandangan, pendekatan, minat masing-masing yang berkepentingan dari berbagai kalangan akademisi maupun praktisi. Di samping itu juga karena sumbernya yaitu disiplin antropologi hingga sekarang belum dapat menghasilkan satu definisi yang dapat diterima oleh para peminat atau para pakar dalam bidang ini. Nah, adapun pandangan perspektif mengenai budaya organisasi, yaitu yang pertama pandangan pola atau pattern atau pandangan konfigurasionis yang kemudian disebut sebagai pandangan holistis. Kemudian yang kedua, ada pandangan berorientasi manifestasi termasuk fungsionalisme yang kemudian disebut pandangan variabel atau perilaku. Kemudian yang ketiga, ada pandangan idealional termasuk simbolisme yang kemudian disebut pandangan kognitif. Nah, ada juga peran budaya organisasi. Nah, apa saja peran budaya organisasi? Budaya mempunyai peran dan kegiatan dan kaitan terhadap berbagai aspek kehidupan organisasi atau perusahaan secara menyeluruh. Budaya organisasi mempunyai peran yang besar untuk mencapai tujuan organisasi dan banyak penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi. Nah, berikut beberapa peran budaya organisasi, yaitu menjadi perekat anggota organisasi dan menyatukan organisasi. Kemudian yang kedua, identitas organisasi. Kemudian agar mengetahui apa saja yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian ada juga motivasi. Untuk apa motivasi? Gunanya itu supaya dapat memotivasi para pekerja atau pegawai dalam melakukan hal di suatu perusahaan. Kemudian mengembangkan komitmen rasa memiliki budaya. Nah, organisasi akan menyatukan atau mengembangkan rasa memfasilitasi komitmen para anggota organisasi. Kemudian konsistensi. Konsistensi itu untuk apa? Agar para pegawai itu konsisten dalam pekerjaan di suatu perusahaan, agar dapat memegang apa yang telah diberi oleh para manajer. Kemudian memperkecil konflik dan perbedaan. Nah, maksudnya apa? Untuk mengurangi konflik atau kesalahpahaman di antara suatu organisasi. Kemudian mengurangi ketidakpastian. Budaya menentukan arah apa yang akan dicapai dan cara untuk mencapainya, sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepastian dan membangun sistem kontrol organisasi. Kemudian yang ketujuh, keunggulan kompetitif, yaitu budaya organisasi yang kuat dan mapan mendorong konsistensi, motivasi kerja, efisien, efektif, menurunkan ketidakpastian yang mengakibatkan keunggulan kompetitif. Kemudian ada kinerja organisasi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi berupa etos kerja, motivasi kepuasan kerja, keunggulan kompetitif diciptakan oleh budaya organisasi yang mapan dan kuat. Kemudian baiklah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu menurut Robbins tahun 1998 dalam buku Organizational Behavior, Structure, Design and Application alih bahasa Pujaktama tahun 1994 mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi atau sistem dari makna bersama. Nah, sistem makna bersama ini merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu.
Adapun dalam buku itu dikemukakan 7 karakteristik budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko, yaitu sejauh mana para karyawan itu didorong untuk menjadi inovatif dalam mengambil resiko. Kemudian yang kedua ada perhatian, yang ketiga itu ada orientasi hasil, nah yang keempat itu ada orientasi orang, dan yang kelima ada orientasi tim, yang keenam ada keagresifan, dan yang ketujuh yang terakhir yaitu kemantapan atau yang disebut sampai sejauh mana kemantapan suatu budaya organisasi menekankan kepertahanan suatu status quo dan daripada pertumbuhan. Nah, budaya organisasi adalah satu konsep yang sangat bervariasi, terbukti dari adanya sekian banyak divisi yang berbeda-beda yang dapat ditemukan kepustakaan. Hal ini dapat disebabkan berbagai pandangan, pendekatan, minat masing-masing, dan berkepentingan dari berbagai kalangan akademis maupun praktisi. Di samping itu juga, karena sumbernya yaitu disiplin antropologi, sehingga sekarang belum dapat menghasilkan satu definisi yang dapat diterima oleh para peminat atau para pakar dalam bidang ini. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya itu datangnya dari saya sendiri, kelebihan itu hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never ending forever, baby.